Salam jumpa sahabat MPDR yang hebat. Berjumpa lagi dengan saya dalam tugas sesi 7 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Saya Milkianus Domopedi, NIM 501372587, program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada tugas sesi 7 ini ada sebuah kasus ya, di suatu sekolah dasar terdapat kecenderungan bahwa guru-guru itu lebih banyak memberikan perhatian dan partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Ya, tercermin dari alokasi waktu, pemilihan murid yang diajak berpartisipasi di depan kelas, dan dukungan yang lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki. Untuk menjawab soal yang diberikan pada tugas sesi 7, menemukan artikel yang berkaitan dengan kasus yang digambarkan pada soal tersebut. Berikut artikel pertama yang saya temukan melalui Jurnal Pendidikan dan Pengajaran. Judulnya adalah Interest and Science Process Skills in Science Education Based on Gender, dengan link sebagai berikut. Dari penulis adalah Retni Sulistioning dan teman-temannya. Jadi dalam artikel ini saya akan menyampaikan analisis saya bagaimana bab pendahuluannya dan bab hasil dan pembahasannya. Ya, analisis pendahuluan dalam bagian ini, penulis mengidentifikasi kekurangan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul tersebut, yang belum secara rinci mengkaji minat siswa dan keterampilan proses sains berbasis gender dan tingkat kelas. Ya, rumusan masalah yang diangkat itu meliputi ada 3. Yang pertama, bagaimana perbandingan minat belajar antara siswa perempuan dan laki-laki pada mata pelajaran IPA di kelas 7. Yang kedua, bagaimana perbedaan keterampilan proses sains antara siswa perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dan keterampilan proses sains pada siswa dalam konteks gender dan tingkat kelas. Dengan dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan minat dan keterampilan proses sains berdasarkan gender serta mengetahui hubungan antara keduanya. Yang berikut adalah analisis berdasarkan hasil dan pembahasan. Ya, dalam artikel tersebut, ya, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara minat siswa perempuan dan laki-laki pada mata pelajaran IPA di kelas 7 yang dibuktikan melalui hasil UGT. Yang kedua, terdapat pula perbedaan keterampilan proses sains antara siswa perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, tersusunnya korelasi positif yang signifikan antara minat belajar dan keterampilan proses sains baik di kelas 7A maupun di 7B pada siswa perempuan maupun siswa laki-laki. Dari hasil tersebut, penulis membahas dalam artikel tentang beberapa hal ya dari hasil yang digambarkan tadi. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa gender mempengaruhi minat dan keterampilan proses sains siswa, sehingga guru perlu memperhatikan faktor gender dalam pembelajaran agar dapat meningkatkan minat dan keterampilan semua siswa. Yang kedua, adanya hubungan positif dan signifikan antara minat dan keterampilan sains yang menunjukkan bahwa meningkatnya minat belajar dapat berdampak pada peningkatan keterampilan proses sains siswa. Yang ketiga, faktor lain seperti rasa ingin tahu, materi pelajaran, dan sikap guru terhadap siswa ya turut berperan dalam memupuk minat dan keterampilan tersebut. Sahabat MPDR yang hebat, dari artikel yang disampaikan dengan kasus tersebut di atas secara keseluruhan ya menunjukkan bahwa gender maupun minat siswa ya memiliki pengaruh besar terhadap penguasaan keterampilan proses sains, dan pendidikan perlu diarahkan agar keduanya dapat ditingkatkan secara bersamaan. Berdasarkan kasus di atas bahwa ditemukan kenyataannya bahwa ya disampaikan soal tadi bahwa partisipasi siswa laki-laki dalam pembelajaran sains lebih sering mendapat perhatian dari guru dibandingkan siswa perempuan.
anak laki-laki lebih sering dipilih untuk menjawab pertanyaan di kelas, diberi kesempatan untuk tampil dalam eksperimen, serta lebih didukung untuk mengikuti kegiatan sains ekstrakurikuler ya. Sebaliknya siswa perempuan ya seringkali kurang dilibatkan baik dalam diskusi kelas maupun kegiatan aktif lainnya, sehingga mengakibatkan siswa perempuan itu merasa tidak percaya diri sehingga kehilangan minat dalam pembelajaran sains. Sehingga masalah ini yang disampaikan itu sejalan apa yang terdapat dalam artikel yang saya tampilkan tadi, bahwa dia menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara minat belajar dan keterampilan proses sains berdasarkan gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan berbeda dalam hal ketertarikan dan penguasaan keterampilan sains. Dan faktor gender sangat berpengaruh partisipasi dan perkembangan siswa dalam mata pelajaran sains itu sendiri. Sehingga ada poin penting yang disampaikan dalam artikel itu bahwa adanya korelasi yang sangat positif ya antara minat belajar dan keterampilan proses sains. Ini berarti bahwa ketika siswa memiliki minatnya meningkat, maka kemampuan mereka dalam proses sains akan cenderung meningkat pula. Dengan melihat kasus di sekolah yang disampaikan tadi, bahwa perlakuan yang setidak setara dari guru dapat menurunkan minat belajar dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap rendahnya keterampilan sains mereka. Sehingga dalam artikel ini menekankan bahwa perlunya adanya strategi pembelajaran yang memperhatikan aspek gender itu ya. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif ya, memperhatikan aspek gender, memberi ruang partisipasi bagi semua yang setara bagi semua siswa baik laki-laki maupun perempuan ya, menumbuhkan minat siswa secara adil tanpa membedakan jenis kelamin ya. Sehingga pendekatan ini tidak hanya penting tentang kesetaraan saja, tetapi bagaimana kita memastikan bahwa semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam bidang sains. Sehingga dalam artikel ini apa yang terjadi di kasus di soal itu tidak hanya sebagai soal saja, tetapi merupakan fenomena yang terjadi lebih luas, sehingga tercermin dalam artikel yang saya sampaikan tadi, bahwa telah diteliti secara akademik juga dan memiliki solusi-solusi dari hasil penelitian itu sendiri ya. Antara lain ya, bagaimana kita melakukan pelatihan bagi guru tentang kesadaran gender, pemberian peran kepemimpinan bagi semua siswa dalam proyek sains tanpa membedakan siswa laki-laki maupun perempuan, serta menciptakan suasana kelas yang mendorong semua siswa itu aktif tanpa bias gender. Demikian penjelasan saya untuk artikel yang pertama yang berkaitan dengan kasus yang ditampilkan pada tugas 7 tersebut. Sahabat MPDR yang hebat, berikut artikel kedua yang saya temukan berdasarkan kasus tersebut di atas ya. Itu dari jurnal American Journal of Education and Practice dengan judul sikap bias gender guru terhadap prestasi siswa perempuan dalam mata pelajaran IPA di sekolah menengah pertama di Kecamatan Kumba. Jadi penulisnya adalah Efutgwa Diana Fobela. Jadi pada artikel ini saya juga akan menyampaikan bagaimana analisis tentang pendahuluan, khususnya pada rumusan masalah dan bab hasil dan pembahasannya. Sahabat MPDR yang hebat, berikut analisis saya dari pendahuluan dari artikel kedua ya, di mana berkaitan dengan rumusan masalah utama yang disampaikan, di mana artikel ini mengidentifikasi bahwa prestasi anak perempuan dalam bidang sains di sekolah menengah di Kecamatan Kumba terganggu oleh faktor sikap gender bias dari guru ya. Masalah utama yang dirumuskan adalah pengaruh sikap bias guru terhadap kinerja akademik siswa perempuan dalam mata pelajaran sains. Latar belakang dari masalah ini dalam artikel ini, penulis menunjukkan bahwa meskipun partisipasi perempuan dalam pendidikan meningkat ya, masih ada kesenjangan gender dalam hasil belajar dan partisipasi dalam bidang sains dan teknologi. Sikap dan persepsi guru yang patriarkal dan stereotipikal menjadi salah satu faktor utama yang
mempengaruhi motivasi dan prestasi perempuan di kelas sains itu. Selain itu juga artikel artikel menyampaikan bahwa ada perbedaan perlakuan ya dan harapan dari guru terhadap siswa laki-laki maupun perempuan. Sehingga ini memperkuat dari sisi stereotip gender dan memperburuk prestasi dari anak perempuan itu sendiri. Sehingga dari latar belakang dan rumusan masalah utama tadi di atas, tujuan dari penelitian dari artikel ini bertujuan untuk menggali sejauh mana sikap gender yang bias dari para guru mempengaruhi prestasi akademik siswa perempuan dalam mata pelajaran sains di sekolah menengah di Kecamatan Kumba itu sendiri. Sahabat MPDR yang hebat, berikut analisis saya yang berdasarkan hasil dan pembahasan dari artikel kedua ini, di mana hasil penelitian yang ditemukan di dalam artikel ini menunjukkan bahwa sikap positif dari guru terhadap siswa perempuan berhubungan dengan hasil belajar yang baik ya. Ada 38 dari 49 siswa perempuan itu yang melaporkan adanya sikap positif dari guru, mereka berhasil mendapatkan prestasi yang baik. Sebaliknya juga ada siswa perempuan yang melaporkan sikap negatif dari guru, sebagian besar gagal. Hanya 7 dari 90 siswa perempuan yang mengalami sikap negatif dari guru yang memiliki prestasi yang baik. Yang kedua adalah pengaruh sikap guru. Temuan ini juga menegaskan bahwa sikap dan persepsi guru sangat mempengaruhi prestasi siswa perempuan. Ya, sikap bias dan stereotip dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan diri siswa perempuan terhadap kemampuan mereka di bidang sains. Dari sisi pembahasannya, di dalam artikel ini membahas bahwa sikap negatif dari guru dapat mengurangi peluang siswa perempuan itu untuk sukses dan mengekspresikan minat mereka di bidang sains. Sehingga ditekankan bahwa pentingnya kesadaran guru akan perbedaan yang membawa siswa dan perlunya mereka itu mengadopsi sikap yang mendukung kesetaraan gender untuk meningkatkan kinerja anak perempuan dalam sains. Disarankan pula agar guru itu dapat mengenali dan mengkomunikasikan harapan positif kepada siswa perempuan serta mencontohkan model perempuan dalam profesi sains sebagai upaya meningkatkan minat dan prestasi mereka. Sahabat MPDR yang hebat, berdasarkan kasus tersebut di atas dipadukan dengan artikel yang saya sampaikan di artikel kedua tadi, di sini terlihat bahwa sikap guru yang bias gender itu tentu sangat menurunkan prestasi akademik siswa perempuan ya. Di mana dalam artikel menunjukkan atau ada data tadi yang saya gambarkan bahwa siswa perempuan yang mendapatkan dukungan dan sikap positif dari guru tentu cenderung meraih hasil yang lebih baik. Sementara mereka yang mengalami sikap yang negatif justru gagal ya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya perubahan sikap guru supaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Ya, guru perlu menyadari bahwa harapan dan perlakuan yang mereka berikan memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan diri dan motivasi siswa, terutama terhadap siswa anak perempuan itu sendiri. Sehingga sikap positif penguatan peran siswa anak perempuan di kelas serta penggunaan model tokoh perempuan ya dalam sains hingga menjadi salah satu strategi penting untuk menumbuhkan minat dan meningkatkan prestasi siswa perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap guru yang tidak bias gender sangat penting dalam membentuk pengalaman belajar yang adil dan mendorong partisipasi aktif semua siswa. Sehingga sekolah perlu memberikan pelatihan ya pendampingan kepada guru untuk memahami pentingnya kesetaraan gender, sehingga contohnya pada materi pelajaran sains, sehingga baik siswa laki-laki maupun anak perempuan mereka dapat berkembang secara optimal. Demikian saja hasil pemaparan saya dari dua artikel berdasarkan kasus yang diberikan pada tugas sesi 7 ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon saran dan masukannya demi perbaikan kemampuan analisis saya dalam menganalisis artikel berdasarkan kasus yang ada.
Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua.